Selamat pagi semua anak-anak sekalian. Baik, Bu. Apa kabar hari ini? Baik, Bu. Harap semua dalam keadaan sehat semua, dan jangan lupa kita harus selalu menjaga kesehatan kita. Jangan lupa, apa ada yang belum sarapan? Sudah sarapan semua ya? Ya, berarti harus semangat di pagi hari ini ya. Kita di dalam hidup ini sekarang harus menjaga pola makan kita. Jadi kita harus rajin makan dengan teratur, dan juga jangan lupa kita harus minum air putih ya kakak sekalian. Oke, sekarang seperti biasa sebelum pembelajaran dimulai, kita akan mulai dengan doa. Ayo silakan ketua pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pelajaran kita, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih kepada Pak Ketua. Nah, sekarang Ibu akan membaca kehadirannya. Siapa sekretaris kita? Saya, Bu. Ya, Kak Yudika. Hadir semua, Bu. Iya, berarti semangat semua. Tepuk tangan untuk kehadiran. Nah, karena ini kelas baru, Ibu ucapkan selamat datang kepada anak-anak Ibu sekalian di kelas 10 ini. Semoga di awal yang baru ini kalian dapat mengikuti pembelajaran dan mengikuti aturan yang ada di sekolah ini. Seperti itu. Nah, kakak-kakak dan abang-abang sekalian, nah di sini kita akan membahas tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Ini lanjutan dari yang SMP semalam ya. Ada yang masih ingat nggak pelajaran ekonomi SMP semalam? Udah lupa ya, iya karena udah libur berapa bulan ya kan, bukunya juga itu libur. Nah, jadi di sini Ibu akan memberitahukan kompetensi dasarnya dulu, kemudian indikator pencapaian kompetensinya dan tujuan pembelajaran kita. Nah, di sini kompetensi dasarnya untuk mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi dan mengidentifikasi kelangkaan dan daya peluang dalam memenuhi kebutuhan. Nah, kemudian indikator pencapaian kompetensinya dengan pembelajaran ini diharapkan dapat merumuskan pengertian ilmu ekonomi, kemudian menganalisis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, kemudian menyajikan hasil identifikasi tentang konsep ilmu ekonomi. Nah, dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan, dengan ini tadi siswa dapat satu, menjelaskan definisi ilmu ekonomi. Nah, kemudian yang kedua, siswa dapat mendeskripsikan konsep ilmu ekonomi. Kemudian, melalui contoh dan gambaran yang diberikan di LKPD, siswa dapat mengidentifikasi pembagian ilmu ekonomi. Kemudian yang keempat, siswa dapat menganalisis kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Nah, KKM kalian yang akan dicapai untuk pembelajaran ini adalah 70. Nah, jadi di akhir pembelajaran nanti Ibu harapkan KKM ini dapat tercapai semua. Mengerti? Ya, Bu. Ya, dengan itu agar di saat pembelajaran nanti harus bisa. Nah, untuk itu materi untuk kita hari ini ada 5 pembahasan kita untuk hari ini. Satu, pengertian ilmu ekonomi. Satu, pengertian ilmu ekonomi. Kemudian yang kedua, pembagian ilmu ekonomi. Yang ketiga, kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Keempat, kebutuhan manusia. Dan yang kelima adalah barang sebagai alat pemuas kebutuhan manusia. Nah, itu dia. Nah, nanti di sini ada Ibu tampilkan video pembelajaran. Videonya ini ada tertera di buku paket kita. Sudah ada semua dibagikan buku paketnya kan? Sudah. Nah, iya. Di buku paket itu nanti di halaman 3. Nah, di situ juga ada peta konsepnya ya, kita lihat ya. Nah, di dalam video ini nanti akan ada itu tadi ya, pengertian ilmu ekonomi, kemudian kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan, kemudian barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Sambil Ibu akan menyiapkan videonya, ayo kita bagi kelompoknya. Ibu bagi aja langsung ya.
Kelompok 1, Ibu panggil namanya, silahkan dibentuk kelompoknya. Kelompok 1, Abdi, Isnaini, Kiki, Fadlan, Heru. Silahkan. Ya, silahkan dibentuk kelompoknya. Kemudian kelompok 2, Citra, Zahra, Isna, Nurjua, Nur Anissa. Ya, di kelompok 2 ya, silahkan bergabung. Kemudian kelompok 3, Asrini, Biduri, Anissa, Suyanti, Amanda, dan Nina. Silahkan bergabung ke kelompok bersahabat. Kemudian kelompok 4, ada Junita, David, Iva, Jenny, Mike, dan Andre. Ya, silahkan. Ya, silahkan. Oke, langsung ya, Ibu tampilkan videonya ya. Sambil memperhatikan, sambil lihat videonya, sambil lihat video juga ya. Oke, kita mulai. Ya, sambil memperhatikan ya.
semuanya kan? Jelas, Bu. Ya, sambil cek juga di buku paketnya, biar sambil mengerti apa yang dijelaskan ya. Ya, Bu. Nah, anak-anak sekalian, tadi sudah kita saksikan ke video pembelajaran untuk konsep ilmu ekonomi ini. Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD untuk per tiap kelompok ya. Ya, Bu, Bu. silahkan dilihat dulu, nanti Ibu jelaskan. Ya. Nah, nanti untuk nama-nama kelompoknya silahkan ditulis di kertas. Seperti biasa, nanti yang paling atas ketuanya ya, ketua kelompoknya. Nah, di sini di LKPD kita lihat sama-sama. Di situ ada kan, ada gambar. Iya, di situ ada langkah-langkah pengerjaannya. Ada, Bu. Iya, itu Ibu bacakan langkah-langkahnya. Peserta didik dihadapkan oleh pertanyaan yang telah diberikan. Kemudian peserta didik menganalisis pertanyaan tersebut. Kemudian merumuskan hipotesis dan menjelaskan masalah tersebut. Sudah mengerti ya? Kemudian peserta didik dapat mengidentifikasi pertanyaan lanjutan secara lebih jauh. Kemudian peserta didik dapat mencari data tambahan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dan yang terakhir peserta didik memberikan jawaban atas masalah tersebut. Nah, di sini Ibu tanya, gambar masalah yang di LKPD itu gambar tentang apa ya? Ya. Orang berantri untuk mendapatkan minyak. Iya, itulah dia masalahnya. Jadi di sini Ibu harap kelompoknya atau tiap kelompok selalu aktif semua. Jangan ada yang hanya satu orang saja yang kerja. Semua harus dicari juga dari buku. Kalau ada yang bawa handphone boleh juga dicari-cari lagi dari handphone apa jawaban atau apa yang akan hasil dari analisis kalian. Seperti itu. Mengerti semua? Mengerti, Bu. Ibu beri waktu untuk mengerjakannya 30 menit. Sudah cukup itu ya? Cukup, Bu. Merasa nanti pun 30 menit sudah bisa langsung presentasi ya? Ya, Bu. Ya, oke silakan. Nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanya ya. Ya, Bu. Silakan dimulai. 1, 2, 3. Silakan dimulai. Ayo, sudah mengerti? Silakan ditulis di seluruh kertas. Selembar buat nama-nama abang, dua di atas. Terus ke kelompoknya ya. Di atas buat kelompoknya, kelompok dari sana kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Sudah? Ngerti? Sudah? Ngerti, Bu. Ya silakan ditulis di kertas lembar ya seperti itu. Ya. Ya, kertas lembar kelompoknya. Ya nggak ada juga.
ketuanya di bawahnya dan anggotanya menyusul di bawah ketua. Seperti itu ya. Coba 25 menit lagi. Bu, nama kelompoknya dan terdepan. Gak usah di tempat jawabannya orang kakak sama abang aja. Iya, Bu. Kan dia selebar kertas tadi kan? Iya, Bu. Baru di atasnya nama kelompok, terus nama-nama anggota iya, baru jawabannya di bawahnya. Iya, Bu. Iya, gitu. Nanti disatukan sama LKPD-nya tadi. Tadi ada yang bawa hektar kayaknya ibu lihat ya kan? Bisa di hektarkan di Belsapan biar bisa kerja sama LKPD-nya. Sudah jelas kan? Sudah, Bu. Sambil kerjain ya. Iya, Bu. Ayo kelompok 3. Iya, jangan hanya satu orang yang kerja. Semua harus saling membantu. Namanya kita kelompok ya kan, harus jangan satu orang aja. Ayo 15 menit lagi. Udah ikut putar lagi ya, mana tahu sambil dari video ini ada yang lihat lain. Ya Bu, sambil ngerjain sambil video juga ibu putar lagi ya Bu.
Kelompok 1 ada masalah? Sudah mengerti. Kelompok 2 sudah selesai? Oh, sudah selesai. Kita tunggu ya kelompok yang lainnya. Kelompok 3 dulu. Ada masih juga kan? Bisa kan? Kelompok 4 sudah selesai. Mantap ini. Iya, bentar ya, saya tunggu ya, 5 menit lagi. Ayo, kelompok siapa yang mau presentasi? Iya, ayo kelompok 1 silakan presentasi duluan. Di depan boleh, di depan sini aja Kak. Ayo, kameranya pun boleh ya, yang baca satu orang. Ayo, silahkan Kak Wani. Semangat lah Kak. Jangan lupa sekali. Ya, kita dengarkan presentasi dari kelompok 1. Silahkan Kak. Ibu pastikan dulu. Oke, silahkan. Menurut hasil diskusi kelompok kami, Bu, kenapa BBM disalahkan dan menyebabkan orang antri untuk mendapatkannya? Dikarenakan BBM sekarang sudah menjadi kebutuhan primer atau pokok, di mana BBM menjadi penggerak kendaraan sepeda motor, beca, mobil, dan lain-lain. Untuk manusia mendapatkan uang agar segala kebutuhan manusia dapat terpenuhi. Jadi, agar manusia bisa makan, maka harus memakai BBM agar kendaraan yang digunakan untuk bekerja dapat bergerak dan bekerja. Iya. Itu Kak. Ya, tepuk tangan dulu untuk presentasinya. Nah, benar. Memang seperti itu. Sekarang BBM itu sudah menjadi bagian penting dari hidup kita. Kita tidak bisa kemana-mana, tidak bisa bergerak kalau tidak ada kendaraan. Sudah jarang sekarang orang yang jalan kaki. Tren saja mungkin ke sekolah ada yang bawa kereta kan? Ada yang naik angkot ya kan? Mungkin ada yang datang mobil, ada yang datang mobil. Ada yang mobil apa? Iya, itu tadi. Jadi kita bergerak harus menggunakan BBM. Kayak gitu, makanya jadi semua aktivitas kita, semua kegiatan kita bergantung pada BBM itu tadi. Makanya BBM itu menjadi hal yang sangat penting sekarang, bagian pokok dari hidup kita. Nah, seperti itu. Oke, siapa lagi mau presentasi? Kelompok yang lain? Iya, kelompok 3 silahkan. Iya, kuat ya? Bacanya ya Kak? Iya. Tadi siapa namanya itu tadi ya presentasi? Udah ada nama-namanya berapa ya? Oke, nanti Bu lihat aja. Silahkan. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 akan membacakan hasil kami. Menurut diskusi kami, kenapa BBM disalahkan dan mengakibatkan antri di mana-mana? Ini diakibatkan oleh barang sebagai alat pemenuhan kebutuhan manusia terbatas, sedangkan kebutuhan dan keinginan manusia tidak sampai batas. Ini dikarenakan keinginan manusia yang menggunakan kendaraan yang meningkat, di mana setiap rumah tangga yang ada yang sampai mempunyai 3 bahkan 4 kendaraan. Ini memerlukan BBM semua agar kendaraan ini bisa berjalan. Nah, satu rumah tangga saja mempunyai lebih dari 1 kendaraan. Dikalikan dengan beberapa rumah tangga yang ada di Indonesia ini, maka dengan banyaknya jumlah kendaraan yang dimiliki manusia yang diakibatkan oleh keinginan manusia yang tidak terbatas inilah yang membuat BBM menjadi langka dan mengakibatkan antri. Iya, benar sekali. Bukan kelompok 3. Jawabannya sudah mewakili dari materi yang kita bawakan hari ini. Nah,
Memang dia benar sekali. Karena kebutuhan dan keinginan manusia yang tidak terbatas, maka kendaraan makin banyak jumlahnya. Itulah yang mengakibatkan BBM itu semakin langka. Karena kita gini, keluar misalnya kereta baru, kita bilang aja lah NMAX. Kata kita kemarin ada Vario. NMAX sama Vario kan kerenan NMAX. Nah, ada banyak duitnya ini, beli NMAX aja lah, biar lebih keren. Sementara Varionya ada ya kan? Kalau 3 keretanya, Vario, NMAX, keluar lagi apa yang lagi Scoopy yang imut ya kan, yang cantik, kereta cantik. Vario, NMAX, Scoopy. Udah berapa keretanya di rumah? 3. Tiga perlu apa? Jadi kan perlu BBM semua kan. Kalau bisa bergerak ini tiga harus pakai BBM. Nah itu yang membuat keinginan manusia yang tidak terbatas selalu menginginkan lagi dan lagi, walaupun dia sudah punya. Itulah yang perlu kita apain? Iya, perlu kita cermati. Inilah perlunya kita belajar ekonomi. Di dalam ekonomi ini kita harus bisa mendeluarkan mana keinginan dan mana kebutuhan. Beda dia keinginan, beda kebutuhan. Kebutuhan harus kita penuhi. Kalau keinginan, banyak kali keinginan kita ya kan. Siapa yang semua nggak kepingin? Pingin makan di restoran, pingin jalan-jalan naik pesawat. Siapa yang pingin kayak gitu semua? Pingin liburan ke mana? Ke Bali. Siapa yang pingin kayak gitu semua? Semua kan? Nah, itulah manusia. Semua ingin yang Cuman itu kebutuhan tidak. Masih ada kebutuhan yang lebih penting. Itu tadi lah dia, sandang, pangan, papan. Kita masih perlu makan. Nah, kalau kita bisa makan dengan 8.000, kenapa kita harus makan dengan harga 100.000? Nah, itu kan bukan biar enak. Kita hanya mementingkan gengsi. 8.000 bisa kenyang kan? Kalau kita beli nasi padang ya kan, masih bisa 8.000 apa enggak? Taruhlah 10.000 lah taruh ya. 10.000 kita bisa kenyang. 100.000 kita bisa kenyang juga kan? Nah, sama-sama kenyang. Jadi kita pilih yang mana? Nah, kalau yang bijak ekonominya pasti memilih yang 8.000. Tidak usah pilih yang 100.000. Orang kakak sama abang pun harus begitu. Karena sudah belajar ekonomi, kita harus tahu mendeluarkan kebutuhan daripada keinginan, seperti itu. Oke, sudah mengerti semua? Iya, ayo silakan coba ibu rasa presentasinya sudah cukup. Dihektarkan aja, siapa punya hektar tadi akan dikumpul LKPD-nya. Ayo satu orang silakan mengumpul. Ya silakan. Nama-namanya jangan lupa biar ibu tahu siapa yang terima kasih kelompok 4 sudah. Kelompok. Iya, terima kasih kelompok 3. Oke, terima kasih Mas. Iya, oke. Sudah kelompok sudah di sini semua. Dari hasil kelompok yang ibu baca ini, alhamdulillah semua sudah bagus dan ibu memberikan nilai semua untuk kelompoknya 80. Berarti KKM untuk pembelajaran hari ini sudah tercapai. Kemudian ini ada ibu buat soal agar dikerjakan di rumah. Nanti pertemuan berikutnya minggu depan kita akan periksa ya. Ibu berikan lagi satu per kelompok ya. Nanti dibuat di kertas lembar juga. Tapi per orang ya, bukan per kelompok ya. Iya, silakan dibacakan.
Ya, itu ya untuk pekerjaan rumahnya. Nah, jadi anak-anak sekalian, pelajaran kita hari ini tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Tadi sudah kita pelajari tentang kebutuhan manusia. Ada kebutuhan menurut tadi? Menurut waktunya. Ada kebutuhan manusia menurut intensitasnya, menurut sifatnya. Kemudian ada barang sebagai alat pemuas kebutuhan. Nah, jangan lupa minggu depan kita akan masuk ke pokok bahasan selanjutnya, yaitu motif dan prinsip ekonomi. Nah, jadi Ibu harap sebelum pembelajaran minggu depan sudah dibaca-baca materinya di rumah agar pembelajaran kita minggu depan lebih terarah lagi, seperti itu ya, kakak abang sekalian. Ya. Nah, ada pertanyaan lagi? Sudah jelas? Ya. Untuk PR-nya jangan lupa dibuat di kertas lembar ya. Satu orang satu. Jangan satu kelompok satu lagi ya. Iya, oke. Sebelum pulang, kalau sudah tidak ada lagi pertanyaan, silahkanlah boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Sebelum kita akhiri ya. Materi konsep dasar ilmu ekonomi sudah berakhir, dan kita akan jumpa lagi di minggu depan. Tentang apa tadi materinya untuk minggu depan? Siapa masih ingat? Ibu bilang tadi motif dan prinsip ekonomi. Iya. Untuk hari ini Ibu sampaikan terima kasih dan tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Dan silahkan Bang Andre dipimpin lagi berdoa sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini. Silakan Bang. Sebelum kita mengakhiri dan ingin pulang ke rumah kita masing-masing, mari kita berdoa dan dengan menurut pandangan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, ucapkan terima